Adi Haji di Yayasan Istiqomah, kebetulan diamanai sebagai Bapak Panti Asuhan. Jumlah anak asuh yang kita asuh yang menetap di panti ada 16 orang. Kemudian yang di luar panti ada sekitar 100 orang. Kalau aktivitasnya kita mulai pagi subuh, itu sholat subuh, kemudian anak-anak ngaji sebentar. Setelah ngaji mereka piket kebersihan, kemudian persiapan untuk berangkat sekolah. Pulang sekolah zuhur, ada yang pulang sebelum jam 12 untuk anak yang kelas 1, kelas 2. Kemudian anak yang lainnya ada yang sampai jam 3. Jadi kalau pulang sekolah, kalau yang di atas jam 12 biasanya mereka sholat jamaah, kemudian makan dan istirahat. Nanti aktivitas lagi mulai jam 3 setelah sholat asar. Itu mereka piket sebentar, kemudian ada aktivitas untuk main sambil nunggu maghrib, kemudian sholat maghrib. Setelah saya sholat maghrib mereka makan, kemudian sholat isya, belajar, istirahat. Karena di sini juga kita mendatangkan guru untuk privat ya. Ada bahasa Inggris, kemudian ada matematika. Ya, kita rutin kita datangkan mereka untuk diajari itu. Memang harapan kita mereka berprestasi di sekolah itu. Kita punya majalah, punya usaha akikoh. Ya, secara dana kita disupport dari itu. Banyak juga sih untuk dana yang artinya secara nama juga karena ada akikoh juga orang tertarik untuk membantu kita karena kita tidak diam ya. Tapi juga oh ya, itu kita punya 8 program. Rumah amal itu selain panti ya, kemudian punya kombes, itu kepedulian kita kepada abang becak itu. Sampai saat ini jumlahnya 50 yang sudah terdaftar. Kemudian ada santunan janda manula, ini sekitar 200 janda manula yang kita santuni rutin per 2 bulan sekali. Kemudian ada beasiswa untuk anak-anak yang non panti itu. Ada beasiswa untuk non panti. Kemudian apa lagi? SMP. Kemudian ada wakaf tunai. Yang ini sekarang kita membangun rumah penghafal Al-Quran. Ya, ini kan tahap pertama, ini kita sudah fondasi sudah, tinggal nanti bangunannya. Enfaki. Enfaki ini adalah program entrepreneur untuk fakir miskin. Kemarin ini sudah 2 program yang jalan. Pertama driver, kita ada 10 orang dari tetangga sekitar. Itu baik anak asuh, mantan anak asuh maupun orang luar yang kemudian kemarin kita latih driver, kemudian sampai mendapat SIM. Kemudian insya Allah ini akan berlanjut. Ini baru angkatan pertama. Nanti mungkin kalau tidak salah dengar 1 tahun itu 4 kali mungkin 4 angkatan. Kemudian yang baru kemarin jalan kita kerjasama dengan UNESA, itu ibu-ibu yatim. Itu kita kumpulkan, kemudian kita beri keterampilan membuat otak-otak bandeng. Ya, kemarin ada sekitar 20 orang itu yang kita latih di sini, praktek sama membuat. Dan dari pihak UNESA sendiri siap untuk mengawal itu untuk menjadi mitranya. Jadi sebenarnya kita punya potensi untuk mempertemukan gitu ya, mereka yang cari pekerjaan dengan punya keahlian, dan kita ini hanya mensupport saja.